yang ada di Zoom ini mengikuti acara sore ini. Acara rutin yang digelar oleh Adri menambah dimensi spiritualitas kita dalam memahami perspektif Al-Quran dalam berbagai dimensi politik, ekonomi, budaya, dan dimensi lainnya. Hari ini seperti disampaikan oleh Ustaz Khotoni bicara soal bagaimana melihat al-adalatul amma, keadilan dalam konteks Al-Quran. Ya, saya background saya dari pesantren. Saya 12 tahun di pondok pesantren di Sulawesi. Alhamdulillah. Saya lulusan Fakultas Syariah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Saya 14 tahun di Jogja. Kemudian saya melanjutkan S2 Sosiologi, konsentrasi dalam sosiologi konflik. Saya menulis S2 saya mengenai konflik kerusuhan Situbondo tahun 97 kalau tidak salah. Kemudian sekian tahun saya coba lanjutkan S3 dalam bidang tadi kebijakan di Universitas Gadjah Mada. Separuh perjalanan di UGM, saya berhenti di UGM. Saya hijrah, eksodus ke Universitas Brawijaya Malang. Jadi saya menyelesaikan S3 saya di Universitas Brawijaya Malang dalam studi kebijakan, lebih khususnya konsentrasi ekonomi politik kebijakan publik. Itu pendidikan formal saya, Pak Ustaz. Bapak sekalian, hari ini saya senang bicara soal hukum, ya. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah the most Muslim majority in the world, negara yang mayoritas di dunia. Pertanyaan yang kadang saya susah untuk saya jawab atau pertanyaan yang memalukan ketika saya ditanya oleh kawan-kawan kalau saya keluar negeri menyampaikan international conference misalnya di Dubai, di Oman, di Jordania, di Mesir, selalu menanyakan mengapa negara Anda itu sebagai negara mayoritas Muslim, tetapi your country is the most massive corruption. Negara mayoritas terbesar di dunia, tetapi kenapa juga negara terbesar korupsi di dunia? Ini pertanyaan yang sangat serius menurut saya. Sementara negara seperti di Georgia, New Zealand, kemudian Swiss, bukan sebagai negara Muslim, bahkan Islam itu minoritas, tetapi negara itu dikenal sebagai zero corruption. Ini pertanyaan yang sangat kita negeri ini. Menurut saya, Indonesia negara yang lucu, selucu-lucunya menurut saya, negara terbesar keempat di dunia, memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, 96.000 km, negara yang memiliki pulau lebih 17 pulau, negara yang sangat kaya. Pertanyaan selanjutnya, kawan-kawan selalu mengatakan, mengapa Indonesia negara yang kaya, tetapi kenapa banyak orang yang miskin di Indonesia? Artinya tidak berurus dengan sumber daya, kekayaan yang melimpah,
tambang batu bara, kelapa sawit, nikel, emas, Papua penghasil emas terbesar kedua. Tetapi Indonesia mengapa termasuk negara 100 negara miskin di dunia? Bapak Ibu sekalian, ini saya ingin memulai cerita ini, sebuah pengamatan yang penting kita ungkap dalam bagaimana melihat problematik ini dalam perspektif Al-Quran. Kita dipertontonkan sebuah realitas politik ekonomi hari ini, bagaimana rakyat sedang mengalami the flaring up of social anger, kemarahan kolektif yang terjadi. Negara Indonesia dibaptis oleh dunia sebagai the most important democracy in the world, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika, India, Indonesia. Tetapi kenapa negara Indonesia tidak bisa merepresentasikan, tidak bisa mewujudkan sebagai negara demokrasi terbesar di dunia? Praktek demokrasi, praktek election, praktek pemilihan kepala daerah, presiden itu lebih banyak diwarnai oleh keculasan, kebohongan, manipulatif, politik uang, dan politik tukar tambah, politik pasar gelap atau black market of demokrasi. Demokrasi yang dipertontonkan selama ini lebih-lebih pasca era demokrasi, pasca tumbangnya rejim Orde Baru, justru demokrasi sudah tersandra oleh kekuatan pemilik modal atau kekuatan oligarki. Oleh karena itu betul seorang ilmuwan politik yang sangat terkenal, Profesor Thomas P. Pensky, menyebut Indonesia sedang mengalami backsliding of demokrasi. Demokrasi yang sedang berjalan mundur. Demikian juga sahabat saya, Profesor Edward Aspinall, saya kebetulan sering membantu penelitian beliau ini mengenai money politik, juga menyebut Indonesia sedang mengalami the dark demokrasi. Dan and many more ungkapan-ungkapan sinisme yang disampaikan para peneliti asing, misalnya Profesor Meredith Elwes, Profesor Markus Messner, ini kebetulan sahabat saya semua, saya sering melakukan kolaborasi penelitian. Indonesia sedang mempertontonkan satu praktik gelap demokrasi, sekedar formal demokrasi, sekedar ritual demokrasi, belum merepresentasikan, mewujudkan satu sistem demokrasi atau substantif demokrasi seperti yang diucapkan oleh Profesor William Case. Jadi Indonesia menurut Profesor William Case baru berhenti menghadirkan sebuah pesta-pesta ritual demokrasi, formalitas demokrasi, belum sampai mewujudkan namanya substantif demokrasi. Mengapa demikian? Ini pertanyaan para peneliti asing. Akar persoalannya adalah desain kekuasaan kita, desain politik di Indonesia, sistem politik, sistem pilkada, sistem pilpres adalah satu sistem yang sangat oligarkis, yang sangat dikendalikan oleh kekuatan modal, kekuatan finansial, dan kekuatan oligarki. Aturan-aturan hukum itu lebih banyak mewakili kepentingan para pemilik modal oligarki. Oleh karena itu saya ingin menyebut nama Profesor Jeffrey Winters. Kita percuma bicara, we are not important talking about democracy in Indonesia because law enforcement not running well. Jadi kita ini bicara demokrasi di Indonesia itu percuma. Percuma teriak-teriak demokrasi. Para elit politik yang berbusa-busa ngomong demokrasi, tetapi demokrasi tanpa penegakan hukum, law enforcement itu demokrasi yang konyol. Ini yang terjadi di Indonesia. Dan ini kita bisa baca tulisan
Jeffrey Winters. Misalnya tulisan Jeffrey Winters, Demokrasi and Oligarki, kemudian ada bukunya On Oligarki. Ini buku wajib yang saya wajibkan kepada mahasiswa saya membaca buku ini. Ini wajib kalian baca bukunya Jeffrey Winters ini untuk memahami landscape politik di Indonesia hari ini. Nah, Bapak-bapak, ini menarik. Ya, saya senang berdiskusi malam ini. Ini sebuah kegelisahan pemikiran saya. Dan alhamdulillah saya sudah menulis sekian puluh buku terkait soal isu-isu demokrasi, isu-isu politik uang, isu tambang, isu pilkada, dan lain-lain sebagainya. Bapak-bapak sekalian, karena tema ini bicara soal hukum, saya membaca WA yang dikirim oleh Prof. Patwani, guru saya ini, bagaimana hukum di Indonesia. Saya ingin membuka diskusi ini, mengantarkan satu tema soal focusing talking about law enforcement. Saya ingin membacakan surat Ibrahim ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Jadi Allah memberikan sebuah gambaran tentang sebuah suku bangsa, negara itu dalam bentuk metafor. Allah menggambarkan sebuah negara itu sebagai karyatan tayyibah, negara yang indah di mata Al-Quran, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah negara itu diibaratkan, digambarkan sebagai syajaratin thayyibah, yaitu pohon yang rindang, pohon yang lebat. Pohon itu dahangnya itu menjulang tinggi ke langit, akarnya tertancap kokoh ke bumi. Asluha sabitun fil ardi, akarnya itu tertancap kokoh di bumi. Wa far'uha bis sama, kemudian dahan dan rantingnya itu menjulang lebat ke langit. Pohon yang digambarkan tadi itu apa tujuannya? Adalah tu'ti ukulaha kullahinin, memberikan kesejahteraan, kemaslahatan kepada orang banyak. Tidak ada lagi orang yang lapar di sebuah negeri yang pohon rindang, yang negara yang ibaratnya pohon kayu rindang itu. Tidak ada yang kehujatan, tidak ada yang jadi gelandangan, tidak ada jadi pengemis, tidak ada lagi yang kena penyakit nutrisi stunting, tidak ada lagi manipulasi hukum, tidak ada lagi persekongkolan para penjahat-penjahat yang mengelola negeri ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, merindukan sebuah suku bangsa sebagai kasyajaratin thayyibatin, sebagai sajarah itu pohon kayu thayyibah yang indah, yang elok. Pohon kayu itu memberikan kesejahteraan. Hukum tidak dimanipulasi lagi. Hukum tidak lagi menjadi instrumen persekongkolan para bajingan-bajingan yang memiliki keserakaan untuk mengakumulasi sumber daya ekonomi. Kayak Fir'aun itu memanfaatkan kekuasaannya. Itu di mata Al-Quran. Ta'ti ukulaha kullahinin biizni rabbi. Kemudian selanjutnya ayat ini, wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Demikianlah Allah memberikan sebuah amsal kepada umat manusia, sebuah yang manusia itu menjadi manusia yang selalu yatazakkarun, yang beringat, bukan manusia yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini ada kelanjutannya. Kelanjutan ayat ini, wa masalu kalimatin khabisatin jetusat min fawqil ardi ma laha min fawqil ardi ma laha qarar. Tadi Allah bahwa pohon kayu itu, negara itu ibaratkan pohon kayu yang lebat, memberikan kesejahteraan bagi umat manusia, mendatangkan masalahul amma. Ada al-adalatul amma, al-adalatul iktisadiyah, al-adalatul siyasah, keadilan sosial, social justice, al-adalatul iktisadiyah, economic justice. Jadi adalah, tetapi
ketika negara ini sudah memperlakukan state itu mengeksploitasi kekuasaan itu, maka Allah menggambarkan praktik-praktik oligarki yang jahat itu, kata Al-Quran, kamasali syajaratin habisati dijetusat min fawqil ardi ma laha min qarar, bahwa pohon yang kayu yang rindang tadi itu dia akarnya tidak memiliki dimensi spiritual, tidak memiliki dimensi etik, tidak memiliki dimensi moralitas, maka negara itu ibarat kayu yang tidak memiliki kekuatan akar yang tertancap kokoh ke bumi, maka cepat atau lambat mengalami ijatusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dia akan tercerabut karena tidak lagi memiliki politik etik, tidak memiliki lagi law enforcement yang adalah keserakahan dan kekuasaan. Begitu indahnya Al-Quran memberikan metafor tentang sebuah bangsa dan negara bagi umat manusia 1400 tahun yang lalu. Jauh sebelum teori-teori modern bicara soal tentang teori negara. Jauh sebelum teori modern bicara good governance, tata kelolaan pemerintahan. Jauh sebelum teori-teori modern bicara soal transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan penegakan hukum. Al-Quran sudah bicara seperti itu. Al-Quran ini ada teori besar, the grand theory. Cuman kita ini lebih membanggakan menggunakan teori-teori modern untuk membaca persoalan-persoalan sosial, ilmu politik. Cuman karena ketidakmampuan kita menangkap esensi Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah sebuah the grand theory yang harus diimplementasikan dalam realitas kehidupan manusia. Para profesor semua, saya ingin menambahkan pemikir Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam sebuah tulisannya, dan ini sebuah pertanyaan yang sangat indah sekali. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis kaifa tadbiqul Islam fil alamil ma'asyir. Kaif at-tadbiqul Islam, how to implementation Islamil value in the modern society. Ini pertanyaan penting dari tulisan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wa kaifa tadbiqul waqi'ah alal wajibah wa kaifa tadbiqul wajibah alal waqi'ah. Bagaimana mengimplementasikan hal-hal yang bersifat normativitas di dalam konteks yang historitas. Sebaliknya, bagaimana mengimplementasikan hal-hal yang historitas dalam konteks normativitas. Artinya begini, ini ada sebuah pikiran yang dialektik. Saya membaca pikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan artinya ada norma al-wajibah, ada teks dan konteks. Ada teks dan konteks. Jadi teks Al-Quran, teks Sunnah Rasul itu harus diturunkan menjadi sebuah realitas kekuatan sosial, ekonomi, politik. Artinya Al-Quran itu bukan ditarik ke alam langit. Begitu juga pikiran-pikiran normativitas Islam itu bukan ditarik naik ke langit, tetapi how down to it, kata Peter Berger, seorang sosiolog. Jadi the religion value, nilai-nilai agama itu how down to it, bagaimana diturunkan ke bumi, bukan sebaliknya nilai-nilai Al-Quran itu ditarik ke langit. Saya menyayangkan, saya mendengar ceramah-ceramah, ya misalnya di bulan puasa ini, orang lebih banyak bicara surga neraka, bicara pahala puasa. Itu yang sudah umum yang kita dengar setiap tahun. Artinya, dia terlalu banyak bicara normativitas, jadi tidak memiliki connecting link dengan persoalan al-waqi'ah. Namanya al-waqi'ah yaitu realitas empiris. Jadi ketika orang bicara soal korupsi, pejabat yang bangsat, brengsek yang mengkorupsi sumber daya alam, itu tidak ada tersentuh ceramah-ceramah itu dalam soal itu. Jadi ada kayak lautan terpisah dengan lautan, ada destinasi yang berbeda, ada demarkasi yang berbeda. Jadi
Kita hanya lebih banyak menghadirkan Islam itu normativitas. Lebih banyak bicara soal amal ma'ruf. Bicara orang puasa, zakat, haji. Tapi tidak pernah kita bicara, loh pejabat, loh bupati, loh gubernur, jangan menggunakan kekuasaan. Don't use your power abuse. Jangan menggunakan kekuasaan. Saya tidak pernah mendengar pada umumnya ngomong begitu. Lebih banyak bicara soal neraka. Lebih bicara soal surga neraka. Jadi hidup ini, normativitas itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kaif at-tadbiqul al-wajibah al-waqi'ah. Ini harus balance, seimbang. Jadi kalau bicara amar ma'ruf, ya nahi mungkarnya juga harus kuat. Karena ini ada connecting link supaya Islam ini tidak berat sebelah. Nah ini yang terjadi selama ini. Kita lebih banyak menghitung pahala-pahala. Jadi Islam kita nih masih Islam kalkulator. Menghitung, oh kalau ngaji pahala sekian, puasa sunat pahala sekian. Jadi kita nih masih berislam kalkulator gitu ya. Menghitung angka-angka. Jadi Bapak-bapak, saya memahami Islam ini, ya, bagaimana at-tadbiqul wajib 'alal waqi'ah. Saya perlu sampaikan dalam kesempatan ini, pada tahun 2010 saya pergi ke Mesir. Saya ke Mesir melakukan penelitian mengenai konflik politik Timur Tengah. Dari Indonesia, tahun-tahun sebelum saya ke Mesir, saya membaca buku yang sangat terkenal, yang ditulis oleh seorang pemikir Islam modern, dan itu menjadi bacaan wajib bagi anak-anak NU waktu itu. Buku itu berjudul Al-Yasar Al-Islami, Kiri Islam. Itu judul aslinya Al-Yasar Al-Islami. Saya berdoa mudahan pada suatu saat saya bisa ketemu penulis buku ini yang sangat saya kagumi. Alhamdulillah saya pergi ke Mesir dalam rangka riset mengenai konflik politik menjelang saat-saat Husni Mubarak itu tumbang. Saya bertanya kepada saudara-saudara saya yang sedang kuliah di Universitas Al-Azhar, tolong saya kenalkan kepada Profesor Dr. Hasan. Jadi penulis buku Al-Yasar Al-Islam ini, Profesor Hasan, saya datang ke rumahnya, saya berdebat di rumahnya di Jalan Nasir City, berdebat mengenai Al-Islam, Wasaura Al-Islam, Din wa Daulah Al-Islam, At-Tariqatul Wasalihatul Islam. Saya diskusi soal apakah Islam itu mengajarkan tentang negara Islam atau Islam itu hanya sekedar ritualitas. Dia bilang sama saya, bagaimana Islam itu bisa besar, bagaimana Islam itu menjadi kekuatan wasit dunia, sebagaimana dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan, dilahirkan ke muka bumi ini. You are the best member of the Muslim community. Kalian bagaimana menjadi arbitrasi, menjadi wasit dalam mengatur lalu lintas peradaban dunia. Anda adalah menjadi kuntum khaira ummah. Anda adalah menjadi syuhada alan nas. Tetapi yang mengatur dunia ini kan bukan orang Islam, tapi orang Yahudi, orang Israel. Bagaimana kita bisa menjadi besar kalau umat Islam masih bicara soal sembahyang tarawih 8 rakaat, sembahyang tarawih 20 rakaat, kunut atau tidak kunut, masih dibahas remeh-temeh. Ya, tidak mungkin. Islam is never too big for the future if you are talking like this. Alhamdulillah saya dikasih hadiah buku, ada 11 buku dikasih sama saya dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Profesor Hasan Hanafi yang menulis buku Al-Yasar Al-Islami ini mengkritik praktik perilaku umat Islam yang masih bicara soal sampah-sampah remeh-temeh yang tidak strategis. Oleh karena itu, Bapak-bapak, saya ingin mengajak ADRI ini menjadi satu organisasi the most important of
the future, menjadi sebuah laboratorium pergerakan peradaban sejarah di Indonesia, khususnya bagi umat Islam di Indonesia. Jadi bukan sekedar lembaga-lembaga sebagaimana yang ribuan ratusan di Indonesia tadi must be different for others atau must be different of the other. Jadi dia harus beda dengan, harus punya trademark menjadi sebuah peradaban, selalu menggelorakan cara tentang bagaimana keprihatinan soal penegakan hukum. Bapak Ibu sekalian, kita sedih melihat negara ini sekarang ini. Saya tadi memulai pembicaraan saya, kita mayoritas tapi minoritas. Minoritas di dalam politik, minoritas di dalam ekonomi, minoritas dalam hal kualitas. Kita hidup dalam sebuah kuantitas, kita masih bangga sebagai mayoritas Muslim, masih sebatas sebuah kebanggaan kuantitas. Pelkada itu hanya melahirkan di dalam surat Al-Araf ayat 30, ayat 132 hanya melahirkan akabira mujrimin. Jadi pelkada melahirkan, membaptis pemimpin-pemimpin yang rentan dengan praktik koruptif, yaitu akabira pembesar yang dilahirkan oleh pelkada yang memiliki watak fir'aunisme, watak-watak keserakahan, karena berada pada sebuah sistem yang oligarkis, karena kekuasaan itu hanya mengandalkan kekuatan uang. Celakanya, konyolnya, partai politik di negeri ini hanya care bagi orang yang memiliki kantong tebal walaupun otaknya tipis. Saya ulangi, partai politik di Indonesia ini hanya care, hanya tertarik mendukung calon bupati, calon gubernur, demikian juga calon presiden.